إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون كما قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, khususnya kenikmatan iman, Islam, sehat, sehingga sampai hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan bagi kita untuk datang ke masjid ini dalam rangka melaksanakan salat Jumat, dan mudah-mudahan langkah kita dari rumah ke masjid ini mendapatkan pahala dari Allah, dan tiap langkah merupakan penghapus dosa dan diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada siang hari ini khatib mengajar diri khatib, kemudian mengajak kepada para hadirin, marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti takwa yang sesungguh-sungguhnya, yaitu dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa yang dilarang oleh Allah kepada kita, dengan cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan tidak kufur terhadapnya, dengan cara mengingat Allah dan tidak melupakan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita hidup di muka bumi ini, hidup sesuka kita dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang kita perbuat, kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan akan kita dapatkan pahala yang besar di sisi Allah, dan dosa kita akan mendapatkan azab yang setimpal dengan dosa yang kita perbuat. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan takutlah kalian semua akan satu hari turja'una ila Allah, kalian akan dikembalikan semua pada hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, dan akan disempurnakan pahala tiap-tiap orang sesuai dengan apa yang dia perbuat, wa hum la yuzlamun. Dan kata Allah, mereka tidak dizalimi oleh Allah, mereka tidak akan mendapatkan kerugian, karena apa yang diperbuat akan dia dapati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
Dalam amalan-amalan yang kita perbuat, Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan memberikan balasan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan malaikat pencatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap dari seseorang melainkan ada dua malaikat raqib atid yang terus mencatat amal perbuatan kita. Yang baik, yang buruk akan dicatat. Ucapan kita yang baik, yang buruk akan dicatat. Dan semuanya akan dilaporkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbentuk lembaran kitab. Yang isinya di sana adalah seluruh amal perbuatan kita selama kita hidup di muka bumi ini. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab amal perbuatan tiap-tiap hamba, maka ada 5 kaidah yang dikerjakan oleh Allah. 5 langkah yang akan dijalani oleh Allah dalam menghisab kita semua. Yang pertama ma'asyiral muslimin adalah al-adlu tam alladzi la yashubuhu zulmun. Yaitu Allah menghisab dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Dan Allah tidak akan pernah berbuat aniaya terhadap hambanya. Kemudian yang kedua adalah mudha'afatul hasanati duna sayyi'at. Allah akan melipat gandakan pahala kebaikan, tapi kalau keburukan tidak dilipat gandakan oleh Allah. Allah akan memberikan dosa sesuai dengan perbuatannya, akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa tersebut kalau hamba yang bersangkutan memohon ampun kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghisab hambanya dengan seadil-adilnya Allah, dengan rahman rahimnya Allah, maha pemurah Allah, maha pengampun Allah terhadap hambanya, maka itu semua ma'asyiral muslimin banyak menguntungkan bagi kita semua. Satu kebaikan dilipat gandakan oleh Allah 10 sampai 700 kali. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan, maka dia akan mendapati 10 kali kebaikan. Wa man jaa'a bis sayyi'ati, dan barang siapa yang melakukan satu keburukan, fala yujza illa mithlaha, maka dia tidak akan dibalas oleh Allah kecuali dengan dosa yang setimpal dengan apa yang dia perbuat. Wa hum la yuzlamun, kata Allah, mereka tidak akan dirugikan, tidak akan dianiaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Allah mengatakan dalam hadits qudsi, inni haramtu zulma ala nafsi, sesungguhnya aku mengharamkan perbuatan aniaya atas diriku, dan aku jadikan perbuatan aniaya haram atas kalian semua. Kemudian pada penutup hadis itu Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, inilah semua amal perbuatan kalian dan aku akan menghitungnya. Kemudian aku akan sempurnakan pahalanya atas kalian semua. Maka pesan Allah Subhanahu wa ta'ala, faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan di akhirat karena amal perbuatannya di dunia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita bisa ke masjid ini karena petunjuk Allah, karena kemudahan yang diberikan oleh Allah. Kita bisa infak karena Allah yang menggerakkan hati kita. Kita membantu orang miskin karena Allah yang menggerakkan hati kita. Kita umrah karena Allah yang menggerakkan, memudahkan rezeki kita. Kalau kita bisa mendapatkan pahala itu semua, kata Allah, falyahmadillah, hendaklah dia memuji Allah. Jangan sombong, jangan bangga-bangga dengan amal saleh kita. Kita bisa berbuat baik, ingat itu adalah karena kemurahan Allah kepada kita, karena Allah memudahkan langkah kita, karena Allah yang mengatur suasana rumah tangga kita sehingga kita pergi umrah tidak ada yang mengganggu. Dan barang siapa, kata Allah, yang tidak mendapati atau mendapatkan keburukan ketika Allah memberikan balasan,
Allah mengatakan fala yalumanna illa nafsahu. Jangan dia mencaci maki kecuali dia mencaci maki dirinya sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam menghisab hambanya, cara yang ketiga Allah Subhanahu wa taala adalah la yu'khad ahad bijarirati ghairi. Seseorang tidak akan diazab, disiksa karena dosa orang lain. Si A tidak akan memikul dosa si B. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seseorang memikul dosa orang lain. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada hadis yang menyebutkan man dalla ala khair. Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan pahala orang yang melakukannya tanpa mengurangi pahala yang berbuat. Dan barang siapa yang mengajak kepada dosa, maka dia akan mendapatkan dosa. Atau barang siapa menunjukkan kepada kemaksiatan, kepada keburukan, kepada seseorang, mengenalkan kepada barang yang haram, merayu orang untuk rusak, merayu orang untuk minum khamar, merayu orang untuk minum obat-obatan terlarang. Ketika orang ini minum, maka yang mengajak juga mendapatkan dosa. Kalau yang mengajak sudah taubat kepada Allah, dia masih punya kewajiban untuk mengatrol kembali orang yang dia ajak kepada kerusakan tersebut. Selama orang yang kita ajak kepada keburukan, dia terus melakukan dosa, maka kita akan mendapatkan dosa. Kecipratan dosa karena kita yang mengajaknya. Maka ma'asyiral muslimin, kalau ada di antara kita sudah taubat meninggalkan orang-orang yang kita ajak dulu, mari kita ajak kepada taubat, memohon ampun kepada Allah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, cara Allah menghisab hambanya yang keempat adalah setiap hamba akan melihat apa yang sudah dia kerjakan. Malaikat pencatat tadi akan menunjukkan amal perbuatan kita. Kata Allah, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, dan tiap-tiap orang akan kami gantungkan di atas lehernya lembaran amal kitab. Hasil perbuatan kita akan dicatat oleh malaikat dan diberikan. Kitab ini akan dibuka. Tiap-tiap kita akan membacanya. Maka Allah bertanya, wahai hambaku, hal fa'alta kadza fi yaum kadza? Wahai hambaku, kamu pernah berbuat dosa ini di hari ini? Ditunjukkan lembaran amal ada di tangannya. Hamba akan mengatakan, bala ya Rabb. Hamba akan mengakui, iya ya Allah, aku telah melakukan dosa itu. Wahai hambaku, di tempat ini kamu mengatakan ini, catatan ada di tangan. Dia mengatakan, bala ya Rabb, bala ya Rabb, bala ya Rabb. Pengakuan dari seorang hamba, karena kalau dia mengingkari ada catatan amalnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di salah satu salatnya beliau berdoa setelah salat, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hitung aku dengan hitungan yang mudah. Nabi yang maksum, Nabi masih berdoa, ya Allah, hitung aku dengan hitungan yang mudah. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam didengar oleh istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, mal hisabul yasir? Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, apa yang kau maksud dengan al-hisab al-yasir, hitungan yang mudah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hitungan yang mudah adalah seorang manusia, seorang hamba melihat lembaran amalnya yang penuh dosa, dan dia sudah yakin dengan amalan yang dia kerjakan, dengan lembaran amal yang dibuka, banyak dosa yang dia kerjakan, dan dia yakin dia akan masuk neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada hamba ini, wahai hambaku, lihat lembaran amalmu.
maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk melihat kembali, dan hamba tersebut tidak mendapatkan perbuatan dosa pada lembaran amal itu, diganti oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan-kebaikan. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka mereka inilah orang-orang yang semua keburukannya diganti oleh Allah dengan kebaikan, dan mereka akan masuk surga. Maka ketika Allah memberikan lembaran amal, ada hambanya yang menerima dengan tangan kanan, kemudian mengatakan fayaqulu ha'umqra'u kitabiyah. Ini lembaran amalku. Setelah mereka, orang yang menerima lembaran amal dengan tangan kanan dan dosa-dosa sudah dihapus, melihat semuanya kebaikan, yakin dengan hasil amalnya dia akan masuk surga. Setiap ada orang lewat dipanggil, ini lembaran amalku, aku masuk surga. Aku yakin dulu aku akan mendapatkan ini. Ini manusia. Bentuk luapan ekspresi dari kesenangannya, dia memanggil tiap orang yang lewat bahwasanya lembaran amalnya sudah diganti oleh Allah, dosanya sudah diganti dengan kebaikan. Maka itulah al-hisab al-yasir. Maka Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun cara Allah subhanahu wa ta'ala menghitung yang kelima adalah iqamatus syuhud. Allah subhanahu wa ta'ala akan menghadirkan saksi-saksi di hari kiamat. Ini yang terberat bagi kita semua ma'asyiral muslimin. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghitung hambanya, karena Allah subhanahu wa ta'ala berjanji Allah tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari, beliau di hadapan sahabat beliau tertawa. Sahabat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa kalian tidak bertanya kepadaku kenapa aku tertawa? Maka sahabat-sahabat beliau bertanya, ya Rasulullah, kenapa anda tertawa? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku tertawa karena adanya pembicaraan antara hamba dengan Tuhannya. Pembicaraan antara hamba dengan Tuhannya pada waktu hari hisab. Maka orang-orang kafir, orang-orang yang banyak dosa, pelaku dosa, ketika di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengatakan kepada Allah, ya Rabb, ala tujirni minal zulm. Wahai Allah Tuhanku, bukankah engkau pernah berjanji akan menyelamatkan aku dari perbuatan zalim? Artinya engkau tidak akan aniaya aku, engkau tidak akan berbuat yang buruk kepadaku. Maka kata Allah, iya, aku tidak akan berbuat zalim kepada siapapun. Kemudian hamba mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau begitu ketika engkau hisab, jangan engkau datangkan saksi kecuali diriku sendiri. Allah diatur oleh hamba ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, baik, aku tidak akan mendatangkan saksi atasmu kecuali dirimu, malaikat pencatat, dan aku sebagai Tuhanmu. Maka si hamba mengatakan iya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, malaikat pencatat ketika melaporkan kepada Allah dan mengatakan fulan melakukan dosa pada hari ini, dosanya ini, hamba mengingkari di hadapan Allah, ya Allah, ya Rabb, malaikatmu salah mencatat, aku tidak berbuat itu. Maka malaikat yang diciptakan oleh Allah, la ya'sun Allah ma amarahum, tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak pernah mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah dan melakukan apa saja yang diperintahkan. Geram melihat hamba ini, mengatakan, wahai fulan, ini catatan, aku tidak pernah mencatat kecuali apa yang kau kerjakan. Hamba mengatakan kepada Allah, ya Rabb, malaikatmu salah nyatat, aku tidak melakukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hamba ini berkeyakinan Allah tidak akan mendatangkan saksi karena Allah akan memegang janji. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, Allah subhanahu wa ta'ala mengunci mati mulutnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun.
Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengunci rapat mulut orang ini. Allah mengatakan dalam hadis, intiqi, bicaralah kalian wahai anggota tubuh. Seluruh anggota tubuh memberikan persaksian di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengelak dari persaksian anggota tubuh. Di saat mulut kita dikunci rapat oleh Allah, Allah bertanya, fulan, kamu melakukan dosa ini. Maka seluruh anggota tubuh menjadi saksi. Mata mengatakan, ya Rabb, aku melihat. Telinga mengatakan, ya Rabb, aku mendengar pembicaraan antara fulan dengan orang lain. Ya Rabb, dia berbohong. Ya Rabb, ya Rabb. Semua akan diakui oleh anggota tubuh. Maka ma'asyiral muslimin, tidak ada seorang pun yang bisa selamat di hadapan Allah pada yaumul hisab, kecuali mereka mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nas'aluka rahmatak. Maka hamba ini ma'asyiral muslimin, seluruh dosa sebanyak lembaran amal. Dalam hadis Al-Bitaqah disebutkan bahwasanya lembaran amal ini jumlahnya 99 lembaran amal. Satu lembarnya besarnya adalah sejauh mata kita memandang, itu satu lembar. Jumlahnya 99, dicatat di dalamnya semua amal perbuatan kita dan dihadapkan oleh Allah, wahai fulan, kamu mau mengingkari amalanmu ini. Di saat hamba mengingkari, seluruh anggota tubuh menjadi saksi di hadapan Allah. Kaki mengatakan, ya Rabb, aku melangkahkan kakiku. Ya Rabb, kulit mengatakan, aku merasakan panas, aku merasakan ini, dan seterusnya. Maka orang-orang kufar, orang-orang banyak dosa mengatakan kepada anggota tubuhnya, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Kenapa engkau memberikan persaksian kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Anggota tubuh mengatakan, antaqana Allah. Allah yang membuat kami berbicara. Allah yang membuat siapapun bisa berbicara. Maka di saat mulut dipersilahkan bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka mulut ini akan mencaci maki seluruh anggota tubuh. Wahai mata, dulu di saat engkau dituduh oleh orang-orang melihat engkau, aku yang menyelamatkan kamu dari bahaya masyarakat. Tapi hari ini kamu malah menjerumuskan aku untuk masuk ke neraka. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita mohon rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon hisab yang mudah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada satu amal pun kecuali amal tersebut akan dicatat oleh Allah dan ditunjukkan kepada kita. Yang baik, niat kita yang benar, niat kita yang busuk. Tujuan kita berangkat ke masjid, tujuan kita sekolah, tujuan kita umrah, selfie dan seterusnya, semua akan dihitung oleh Allah. Tidak ada satupun yang lepas dibiarkan. Semua akan diminta pertanggungjawaban, dan kita mohon, ya Allah, masukkan di antara kami ini ke surga tanpa hisab, dan masukkan di antara kami ini ke surgamu ya Allah dengan hisab yang mudah, dan berikanlah rahmatmu kepada kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وزلزل أقدامهم وألق في قلوبهم الرعب إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة المسلمين اللهم أصلح ولاة المسلمين اللهم أصلح ولاة المسلمين اللهم أصلح شباب المسلمين ونساء المسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في ميانمار. اللهم انصر إخواننا المسلمين في يمن. اللهم انصر إخواننا المسلمين في أندونيسيا. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي مرضانا أنت شافي لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أستاذنا محمد صلى الله عليه أنت شافي لا شافي إلا أنت ولا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه عاجلا اللهم اشفه عاجلا اللهم اشفه عاجلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم رحمتك نرجو اللهم نرجو رحمتك اللهم نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.